Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana nih kabarnya anak-anak? Apakah di sini semuanya sehat? Oh, alhamdulillah ya, berarti di sini sehat semua. Nah, sebelum memulai ke pelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Ya, berdoa dicukupkan ya. Nah, di sini ini tuh kelas 10 IPS 1 ya. Kelas 10 IPS 1 itu apakah hari ini hadir semua? Oh, hadir semua ya. Berarti kita di sini lengkap ya. Nah, pada pertemuan pertama ini, perkenalkan nama Ibu Nurmayanti. Di sini Ibu akan membagi ilmu dan membimbing kalian pada mata pelajaran ekonomi ini. Nah, apa sih yang pertama kita akan bahas gitu di mata pelajaran ekonomi ini? Apa ada yang tahu gak? Iya ya, benar, kita akan membahas dasar ilmu ekonomi. Nah, pertama-tama Ibu akan bertanya ya kepada kalian, kenapa sih kita itu perlu gitu belajar ekonomi itu, kenapa? Ayo, ada yang bisa jawab? Oh, tuh Sipa menjawab, katanya agar keuangan bisa berjalan lancar. Lalu ada juga yang menjawab tadi agar individu bisa menentukan pilihannya, katanya. Iya ya, bisa jadi ya, bisa benar juga gitu apa yang dikatakan teman-temannya tadi. Nah, menurut Ibu itu karena kan hidup itu pilihan ya. Kenapa Ibu katakan pilihan? Karena dari kita bangun tidur sampai mau tidur kembali itu kita itu selalu dihadapkan dengan pilihan. Nah, sekarang Ibu juga mau bertanya lagi kepada kalian. Siapa yang sebelum berangkat sekolah tadi dihadapkan sama pilihan? Pastikan dihadapkan sama pilihan. Nah, ini mah menurut pengalaman kalian pribadi aja gitu, apa pilihannya itu sebelum berangkat sekolah gitu. Oh iya tuh, tadi Randy menjawab dihadapkan sama pilihan Bu. Pilihannya itu melanjutkan tidur atau berangkat ke sekolah gitu. Nah, benar ya. Nah itu tuh termasuk pilihan juga. Nah, tadi Randy itu memilih pilihannya itu berangkat ke sekolah. Jadi dia sekarang ini gitu belajar bersama kita. Nah, berarti di sana itu ada waktu yang dikorbankan Randy juga kan? Ya, apa coba waktu yang dikorbankannya Randy? Yang tadi Randy jawab itu apa? Waktu yang dikorbankannya. Nah, iya bener, waktu yang dikorbankan Randy itu yaitu waktu tidur lagi gitu. Jadi gak bisa gitu karena Randy memilih untuk pergi ke sekolah. Nah, ada contoh lain nggak yang lain yang bisa menjawab? Contohnya aja di sini nih, lagi belajar. Pasti sekarang juga kita lagi belajar ini dihadapkan sama dua pilihan. Pasti ada dua pilihan. Nah, apa coba? Ada yang tahu nggak? Oh iya benar. Gini ya, misalkan nih bangku yang yang di depan ini dihadapkan sama dua pilihan. Apa tuh pilihannya? Pilihan yang pertama itu fokus belajar, mendengarkan gitu, fokus mendengarkan guru, atau lebih memilih ngobrol sama temen sebangkunya. Coba kalian akan memilih apa? Ini yang Dewi sama Rini bakal memilih apa nih bangku yang depan ini? Oh iya ya benar, katanya Bu bakal memilih fokus mendengarkan gitu, fokus belajar. Nah, berarti ada waktu yang dikorbankan. Nah, apa sih waktu yang dikorbankannya itu? Waktu yang dikorbankan Rini dan Dewi ini berarti mengobrol bersama temannya itu jadi tidak gitu, karena mereka memprioritaskan untuk belajar gitu. Coba ada contohnya lagi gak? Ada contoh dari pilihan gitu, ada gak? Pulang sekolah aja nih contohnya, pulang sekolah ya.
kalian itu dihadapkan sama dua pilihan. Yang pertama itu pilihannya itu ada nih temen yang ngajak main gitu ke rumah gitu. Ada juga pilihan yang kedua itu kalian lebih memilih belajar gitu, atau belajar mengulang materi yang sehabis pulang sekolah gitu. Lebih memilih yang mana kalian? Oh, lebih memilih belajar ya. Berarti waktu yang kalian korbankan itu yaitu bermain. Kalian tidak dapat bermain karena kalian lebih memprioritaskan untuk belajar. Nah, berarti dari sana itu tuh, dari contoh-contoh yang disebutkan tadi atau dari pembahasan-pembahasan tadi yang ibu katakan, nah itu kenapa jadi perlu gitu kita belajar ekonomi itu, dari itu supaya kita dapat memilih mana prioritas yang lebih penting bagi kita. Lalu apalagi coba belajar ekonomi itu harus karena apa gitu, karena adanya apa gitu, ada yang tahu nggak? Oh tuh tadi ada yang bilang katanya karena adanya kelangkaan atau scarcity. Ya benar ya, yang dimaksud kelangkaan di sini di ekonomi ini adalah dimana kebutuhan kita itu tidak terbatas, karena kita itu ya sebagai manusia gitu tidak pernah puas gitu sama yang namanya suatu hal gitu, selalu aja tidak puas gitu, selalu pengen lagi gitu. Sedangkan nih alat pemuas kebutuhan kita itu terbatas gitu, atau kemampuan kita juga terbatas, atau bisa juga sumber daya alam kita terbatas, skill kita sebagai manusia itu terbatas. Itu juga termasuk ya ke salah satunya. Nah, lalu ada lagi ya contoh nih, contoh pasti ini mah kayak pengalaman pribadi kalian juga. Nah, yang pertama itu kita itu kan pasti berangkat ke sekolah itu dibekalikan oleh orang tua kalian masing-masing gitu. Misalkan di sini ada yang 30, ada yang 20. Nah, misalkan ini nih, ada uang di sini 20.000, kalian itu dibekali oleh orang tua kalian untuk sekolah itu cuma 20.000 gitu. Nah, sedangkan dari uang 20.000 ini kalian itu dihadapkan dengan pilihan-pilihan. Misalkan pilihan yang pertama itu kalian pilihan pertama itu makanan misalkan. Pilihan yang kedua itu misalkan buat ongkos pulang. Pilihan ketiga itu sedangkan di luar misalkan ada pedagang aksesoris misalkan ya. Nah, yang keempat itu ada teman nih, kita teman sekelas itu katanya pulangin nongkrong dulu. Nah, dari uang 20.000 ini tuh kita tuh ada dihadapkan sama 4 pilihan gitu. Nah, kalian coba ibu tanya, kalian bakal lebih mengedepankan yang mana dulu nih? Kira-kira gitu. Ini mah menurut pribadi aja gitu. Kalian lebih milih yang mana sih? Saya mah lebih memilih ini, saya mah lebih memilih itu. Coba ada yang bisa jawab? Ada yang mau mengutarakan pendapatnya atau apa? Oh iya tuh katanya Randy itu lebih mengutamakan makanan sama ongkos buat pulang gitu. Misalkan ongkos itu 5.000 dan makanan itu 5.000, misalkan sisa 10.000 lagi. Nah, berarti kalian itu di sana itu udah bisa mengedepankan gitu pilihan mana yang harus diprioritaskan, atau lebih penting mana sih yang harus dikedepankan. Nah, iya benar ya, yang lebih penting itu kebutuhan kita gitu, kayak makan. Karena kan kalau misalkan kita gak makan lapar. Kalau misalkan kita beli aksesoris itu misalkan besok lagi juga bisa gitu, atau nongkrong besok lagi juga bisa gitu. Sedangkan misalkan kalau makan sama ongkos itu emang hal yang
diperlukan buat saat ini gitu, yang benar-benar kalian harus prioritaskan utama gitu ya. Kalau misalkan beli aksesoris atau nongkrong mah nanti lagi gitu, udah bisa nanti juga gitu ya. Nah, lanjut ya, sekarang ke ilmu ekonominya nih. Di sini kalian buka ya halaman 7. Di sini ada di sini itu ada sebuah gambar kayak ibu-ibu di supermarket yang lagi belanja gitu. Nah, kalian yang pertama-tama itu amati ya. Nah, ini tuh tugas per kelompok buat kalian diskusikan bersama teman. Nah, di sini tuh lalu setelah kalian mengamati gambar ini ya. Nah, ada 4 pertanyaan buat kalian jawab ya. Nah, tentu dibagi 5 kelompok aja. Nanti setiap kelompok itu kalau sudah ada hasil diskusinya itu kalian presentasikan di depan. Nah, apa aja ini pertanyaannya Ibu sebutkan ya. Yang pertama, apa yang kalian pikirkan setelah mengamati gambar ini gitu. Lalu buatlah beberapa pertanyaan mengenai gambar tersebut, kemudian diskusikanlah pertanyaan yang kalian buat dengan teman belajar kalian atau teman kelompok ya. Yang ketiga, cobalah kalian cari informasi mengenai pengertian ilmu ekonomi dari berbagai sumber. Nah, boleh dari internet, boleh dari kalian di perpustakaan gitu membaca, pokoknya cari sumber sebanyak-banyaknya buat kalian ketahui apa sih ilmu ekonomi itu gitu. Nah, yang keempat, simpulkan dari hasil kalian diskusi itu, simpulkan gitu, atau informasinya juga bisa kalian dari diri kalian sendiri itu bisa juga ya dituangkan di dalam gambar ini gitu, karena pasti semua orang juga kan pasti kalian lah pernah berbelanja gitu, jadi bisa juga dari pengalaman pribadi kalian tulis gitu, saya mah gini gitu, bisa, boleh ya. Lalu yang kelima itu tuliskan kesimpulan diskusi tersebut, kemudian presentasikan di depan kelasnya agar teman-temannya itu tahu gitu mana hasil diskusi kelompok 1, hasil diskusi kelompok 2 dan seterusnya gitu. Ya, Ibu kasih waktu ya, coba kalian sekarang berdiskusi ya. Selamat berdiskusi ya. Waktu habis ya. Nah, coba diskusikan atau presentasikan ya hasil diskusinya di depan kelas. Yang pertama itu kelompok 1, kelompok 2 dan seterusnya sampai kelompok 5. Wah, hebat-hebat ya di sini karena semuanya sudah mempresentasikan hasil diskusinya dan juga setiap kelompok juga sudah menjawab pertanyaan dari temannya yang bertanya gitu. Jadi Ibu di sini mau menyimpulkan ya dari hasil diskusi kalian bahwa ekonomi itu berasal dari kata dari bahasa Yunani ya, yaitu oikonomia atau gabungan dari 2 kata. Yang pertama oikos yang berarti rumah tangga dan nomos yang berarti aturan-aturan atau kaidah-kaidah atau pengelolaan. Jadi pengertian ekonomi itu secara sempit ini berarti aturan-aturan atau kaidah-kaidah atau cara pengelolaan suatu rumah tangga. Lalu tadi juga ada masalah ekonomi. Nah, masalah ekonomi itu berarti ada 4 ya. Yang pertama itu apa? Sumber daya alam. Kedua ada sumber daya manusia. Yang ketiga juga ada sumber daya modal ya. Dan yang terakhir ayo apa? Ya benar ya, ada sumber daya keahlian atau skill. Lalu selanjutnya tadi kan di awal disinggung ya mengenai pilihan gitu. Nah, sekarang kalian pasti sudah mengerti gitu apa atau bisa membedakan juga gitu, pilihan itu ada 2. Yang pertama itu kebutuhan dan yang kedua itu keinginan. Nah, apa sih keinginan sama kebutuhan itu? Yang pertama ya kebutuhan. Kebutuhan itu didasarkan pada kebutuhan manusia untuk memenuhi kebutuhannya. Contohnya,
Yang pertama itu ada pakaian, minuman, makanan, tempat tinggal, dan sebagainya. Jadi emang yang dibutuhkan banget gitu. Dan yang kedua itu keinginan. Keinginan itu adalah kebutuhan yang telah dipengaruhi oleh lingkungan. Contohnya tadi ada jenis-jenis, kan tadi ada makanan, sekarang jenis-jenis makanannya atau jenis-jenis minumannya, lalu ada pilihan tempat tinggal. Nah, seperti itu ya. Sekian pembelajaran hari ini. Mohon maaf ya bila ada kesalahan. Semoga dapat dipahami oleh kalian. Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.